Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul Person of Interest, season kelima, chapter ketiga. So without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh Finch yang sedang memberitahu Reese terkait dirinya yang akan memberikan keamanan lebih untuk rumah aman mereka. Sementara Reese sedang menangani nomor mereka yang bekerja untuk Real Time Crime Center yang kita singkat saja menjadi RTCC. Finch memberitahu jika nomor mereka kali ini adalah Ethan Garvin, seorang pekerja yang dapat mendengar di mana aksi kekerasan telah terjadi. Di sana Reese juga melihat jika Ethan berhasil menemukan sebuah kasus yang dapat ditangani langsung oleh polisi setempat. Di sebuah taman, Fusco sedang dihampiri oleh Bruce yang merupakan rekan kerja dari Elias yang bertanya-tanya terkait siapa yang telah membunuh Elias dengan cara mengancam anak Fusco. Menanggapi ancaman itu, Fusco menjelaskan bahwa semua hal itu ada dalam laporannya. Sayangnya ternyata Bruce masih tak percaya dengan perkataan Fusco, sehingga ia berniat untuk bertemu dengan rekannya agar bisa mendapatkan informasi mengenai siapa yang telah membunuh Elias. Di dalam markas, Finch menjelaskan kepada Groves ia sengaja membangun ruangan itu untuk membuat mesin bisa beradu mekanik langsung dengan malware Samaritan, agar mereka juga bisa mencari celah bagaimana cara mereka mengalahkan Samaritan. Groves menyarankan Finch untuk memberikan mesin sebuah senjata yang dapat mampu mengalahkan Samaritan. Sayangnya Finch menolak hal itu sebab ia lebih percaya kepada kemampuan dari mesinnya sendiri. Saat ini Ethan sedang menghampiri sebuah asrama yang dimiliki oleh kru Panaik. Tetapi Ethan ternyata tak bisa menemukan keberadaannya sehingga ia membuat tetangga lain langsung keluar dari kamarnya. Ethan juga berhasil bertemu dengan Mary Mulhall yang merupakan teman dari kru Pa. Ethan lalu meminta kepada Mary untuk menghubunginya apabila ia mendapatkan kabar mengenai kru Pa. Tak lama setelah menghampiri Mary, Ethan memutuskan untuk merobos ke kamarnya langsung serta menembakkan 3 pelurunya ke cerobong asap milik kru Pa yang membuat Reese dengan segera menghampiri Ethan untuk menangkapnya. Setelah Ethan tertangkap, ia menjelaskan pembenarannya jika alasannya melakukan hal itu adalah karena untuk melakukan sebuah tes pendengarannya. Karena 3 hari yang lalu ia telah mendengar tembakan dari apartemen milik kru Pa. Yang sayangnya penembakan itu hanya dianggap sebagai suara dari petasan saja. Di kantor RTCC, Ethan mempertunjukkan perbedaan di antara suara petasan beserta tembakan itu yang mana suaranya hampir mirip. Lantas Ethan pun memberikan berkas kasus itu kepada Reese untuk segera ditangani olehnya. Tak lama kemudian Reese dihampiri oleh Fusco yang menjelaskan bahwa Bruce telah menghampirinya untuk mengancam anaknya. Yang membuat Reese pun meminta Fusco untuk segera menangani kasus itu bersama Ethan, sementara dirinya akan menangani kasus dari Bruce. Di markas, Finch telah menyiapkan tempat di mana mesin akan segera bertarung dengan Samaritan. Ia juga menjelaskan bahwa mereka akan segera mengetahui celah yang ada di dalam tubuh milik Samaritan itu. Di tengah perjalanan, Fusco menyadari telah ada orang yang sedang mengikuti Ethan. Tetapi tak lama kemudian, orang yang mengikuti Ethan ternyata menghilang begitu saja. Lalu mereka dengan segera menghampiri salah satu profesor yang sempat menerima berkas terkait apa yang sedang kru Pa teliti. Profesor itu menjelaskan jika seseorang bernama G.D. Carrick telah berencana untuk membeli hak cipta atas penelitian yang kru Pa lakukan. Namun sayangnya, kru Pa menolak tawaran itu dan menghilang begitu saja. Sehingga profesor tersebut menjelaskan musuh dari G.D. Carrick sering menghilang, termasuk 6 aktivis yang menolak prokernya di perusahaan. Dan profesor itu memberitahu saat kru Pa menghilang telah ada seseorang yang mencuri berkas file milik kru Pa dari perusahaannya. Sementara itu Reese berhasil menghampiri Bruce untuk mengancamnya kembali dengan cara memberitahukan agar Bruce tak perlu mengancam Fusco. Karena apabila ia melakukan hal itu sendiri, maka dirinya lah yang akan membunuhnya. Lalu setelah keluar dari bangunan itu, Ethan mendapatkan notifikasi jika telah terjadi penembakan di gedung tempat dirinya berada. Serta ciri-ciri orang yang telah menembakkan pistol itu sangat mirip dengannya. Dengan segera polisi berdatangan untuk menembak Ethan. Beruntungnya Fusco berada di sana untuk menjelaskan jika Ethan adalah orang yang bersamanya. Di kantor,
Fusco memberitahu kepada Reese setelah ada seseorang yang menjebak polisi untuk menembak target mereka. Dan Finch ikut menjelaskan bahwa Van yang mengikuti Fusco beserta Ethan tak bisa terlacak dalam radius keamanan kamera. Serta orang yang telah melaporkan penembakan itu juga tak masuk dalam kamera keamanan. Sebab orang itu telah melakukan panggilan telepon umum dari tempat yang tak terjangkau oleh kamera. Lantas Fusco memutuskan untuk memeriksa telepon umum itu. Dan Finch menjelaskan jika seseorang telah meretas penelitian milik Rupa serta RTCC untuk membunuh Ethan. Reese pun diminta Ethan untuk ikut bersamanya karena Mary telah menelpon untuk mengajaknya bertemu. Sebelum pergi, Fusco sempat bertanya kembali apakah Reese telah menyelesaikan masalah dengan Bruce. Reese menjawab, Bruce tak akan lagi mengganggu Fusco. Kembali ke markas, Groves beserta Finch mencoba untuk meretas kembali orang yang telah mencuri penelitian dari Krupa. Namun sayangnya ketika Groves menemukan bahwa file itu telah dienkripsi sangat-sangat ketat. Dan di dalam mobil, Reese mendengar jika telah ada suara tembakan di tempat Mary beserta Krupa bekerja. Tetapi RTCC menyebutkan penembakan itu merupakan hanya sebuah letusan knalpot saja. Dan Ethan pun dengan segera mengecek kembali suara itu serta berhasil menyimpulkan bahwa suara itu adalah suara tembakan yang asli. Tak lama kemudian, Groves berhasil mendapatkan nomor baru yang telah muncul, yaitu Mary, rekan dari Krupa. Dengan segera Finch meminta bantuan kepada Fusco untuk menghampiri tempat dari Mary. Setelah tiba di tempat itu, Reese berhasil menemukan Mary yang ternyata telah terluka. Sayangnya Reese masih perlu sedikit beradu tembak dengan penembak dari Mary yang masih ada di tempat tersebut. Lantas Reese memutuskan untuk mengejar pria itu. Tetapi ternyata Reese justru diculik oleh sekelompok orang yang telah siap untuk menangkapnya. Setelah Fusco dan rekannya tiba di tempat itu, nyawa dari Mary ternyata tak tertolong. Serta kabar jika Reese telah diculik membuat Fusco langsung mengambil tindakan dengan cara meminta kepolisian yang lain untuk mencari keberadaan dari Reese dan meminta J.D. Carrick untuk pergi ke kantornya. Di markas, Finch sedang menjelaskan jika yang apa dilakukan oleh Fusco dapat membahayakan nyawanya sendiri. Sebab jika penculikan yang Reese alami adalah ulah dari Samaritan, maka akan membuat Fusco langsung menghampiri lubang makamnya sendiri. Serta Finch juga menegaskan bahwa mulai saat ini mereka harus segera menyelamatkan Reese beserta rekan mereka. Beruntungnya, mereka mendapatkan petunjuk dari percakapan di antara Mary beserta pembunuh itu, yang ternyata pembunuh itu hanya menginginkan hard drive milik Mary dan Krupa. Dengan segera Groves langsung bersiap untuk mencari letak di mana hard drive itu berada. Setelah Groves pergi, Finch mencoba untuk mencari letak keberadaan dari Van yang telah menculik Reese. Ternyata sayangnya truk itu tak berada dalam radar mesin. Dan di kantor polisi, Fusco memutuskan untuk memborgol Ethan agar ia tak berkeliaran dengan ancaman pembunuhan di sekitarnya. Namun, apa yang dilakukan oleh Fusco dapat membuat Samaritan justru memanggil asetnya untuk segera membunuh Ethan. Tak lama kemudian setelah Fusco mulai melakukan interogasinya pada J.D. Carrick agar bisa mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi Carrick justru tak mengetahui apapun terkait pencurian file dan hilangnya Krupa. Ia bahkan meminta Fusco untuk segera memanggilkannya pengacara. Di kediaman Mary, Ruth berhasil menemukan agen Samaritan yang sedang mencari hard drive milik Mary dan Krupa. Beruntungnya saat itu Groves berhasil lebih dulu menemukan hard drive tersebut. Ia juga mengenali siapa agen Samaritan yang bernama Jeff itu, karena nomor milik Jeff pernah muncul di dalam mesinnya. Lalu Groves menjelaskan jika yang telah Samaritan lakukan yaitu membunuh demi mendapatkan hard drive itu. Sayangnya Jeff tak mengetahui apapun. Ia juga menyarankan Jeff untuk segera pergi dari tempat itu tanpa hard drive sebelum polisi akan segera memenuhi tempat tersebut. Di dalam markas, Finch berhasil mendapatkan informasi jika agen Samaritan telah menghampiri kantor untuk menuntaskan tugasnya, yaitu membunuh Ethan. Di kantor polisi, Fusco beruntung dapat menggagalkan aksi dari anak buah Samaritan yang hendak untuk membunuh Ethan. Dan kembali ke markas, Groves lalu memberikan drive itu kepada Finch agar ia bisa membuat ancaman yang ada pada Ethan menghilang, yaitu dengan cara menerbitkan artikel milik Krupa agar Samaritan tak menganggap Ethan sebagai ancaman kembali. Di satu sisi, Reese sedang berbicara dengan Bruce terkait siapa yang telah membunuh Elias. Di sana Reese memutuskan untuk menumbangkan anak buah dari Bruce terlebih dahulu agar ia bisa memberitahukan hal itu secara pribadi. Tak lama kemudian, ternyata Finch mendapatkan telepon dari Reese yang menjelaskan bahwa dirinya sedang bersama Bruce yang menginginkan informasi terkait sesungguhnya
mengenai kematian dari Elias. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Ethan yang pada akhirnya bisa pulang dengan tenang. Tetapi sayangnya Ethan justru masih menegaskan jika ia akan tetap mencari Kerupa. Setelah tiba di rumah aman, Bruce terkejut ketika melihat bahwa bos sekaligus temannya, yaitu Elias, masih hidup berkat bantuan yang diberikan oleh Reese berserta Finch. Lalu Reese menjelaskan bahwa setelah penembakan itu, Fusco membawa dirinya untuk segera diobati. Dan Elias ikut menjelaskan lawan yang mereka hadapi kini sangatlah kuat dan tak tersentuh. Sehingga ia menyarankan Bruce untuk tak melawannya dan kembali ke tempat persembunyiannya. Episode 6 dibuka oleh Shaw yang sedang menjalankan simulasinya. Ternyata lagi dan lagi setelah 7.000 kali percobaan simulasi tersebut, Shaw masih memilih untuk tak membunuh teman-temannya dan justru membiarkan dirinya sendiri tewas. Kemudian scene bergerak kepada Reese yang Finch arahkan untuk segera pergi ke hotel agar bisa menyelamatkan pernikahan yang akan diselenggarakan oleh Phoebe Turner. Yang merupakan pewaris dari Ken Turner yang merupakan pemilik bisnis pacuan kuda serta vokalis dari Arctic Monkey. Beserta Will O'Brien yang merupakan seorang pengacara. Finch menduga bahwa mungkin saja ancaman dari pernikahan itu adalah seseorang yang tak menginginkan pernikahan itu terjadi. Dan setelah tiba di kamar, rekan dari Reese yang telah tiba di sana ternyata seorang penari telanjang yang Phoebe siwa dengan teman-temannya. Finch juga meminta maaf kepada Reese karena ia terpaksa membuatnya memasuki ruangan itu agar ia dapat menjaga Phoebe. Lalu Finch menelpon Fusco untuk meminta bantuannya agar ia memberikan sesuatu untuknya. Namun sayang, ternyata Fusco menolak hal itu sebab ada hal yang harus ia lakukan terlebih dahulu. Pada malam harinya, Groove mempertanyakan apakah persaingan di antara mesin beserta Samaritan masih berlangsung. Finch menjawab, pertarungan itu masih berlangsung. Dan ia juga menyarankan Groove agar diam di markas selagi dirinya menghadiri pernikahan. Lalu Finch menjelaskan dirinya akan segera menyamar sebagai paman dari Ralph, paman dari Will karena ia juga telah mendapatkan undangan untuk hadir di acara itu. Di tengah perjalanan, Finch mempertanyakan apakah Reese telah mendapatkan undangan ke pernikahan. Reese menjawab, saudari dari Phoebe bernama Jana itu telah mengundang dirinya. Ia juga memotret Becca yang merupakan mantan dari Will. Bahkan Reese telah mendapatkan informasi terkait pernikahan Phoebe beserta Turner yang akan membuat sebuah dinasti pacuan kuda itu diwariskan kepada Karen. Dan Finch menegaskan jika salah satunya menghentikan ancaman itu dengan cara membuat pernikahan itu tetap terjadi. Keesokan harinya di sebuah taman, Greer sedang memberitahu Shaw terkait penjahat yang telah melakukan kejahatan kejam dengan cara membiarkan orang lain tewas atas keserakahannya. Ia juga mempertanyakan apakah sistem menahan orang seperti itu dapat memberikan hukuman yang setimpal bagi orang tersebut. Sementara itu, setelah mereka tiba di pesta, Reese beserta Finch melihat jika telah ada kerumunan orang yang mendemo Ken Turner akibat penyalahgunaan obat pada pacuan kudanya. Di dalam rumah, Finch mendengar percakapan di antara Ken beserta pengawas kudanya yang menegaskan bahwa dirinya harus membiarkan kuda itu untuk sembuh sebelum berkompetisi kembali. Tak lama kemudian Reese dihampiri oleh Jana yang memberitahukan terkait para pendemo itu yang sudah ada sejak mereka kecil. Serta mereka juga telah membawa keluarga mereka ke pengadilan. Saat Reese sedang mencari pengantin wanita, ternyata ia kembali mendengar percakapan di antara Phoebe yang telah memergoki Becca bercumbu dengan Will. Lalu Phoebe menjelaskan, Will tak sempat menjelaskan sesuatu padanya karena Phoebe langsung pergi setelah melihat hal itu. Percakapan mereka tampaknya telah didokumentasikan oleh Maggie yang merupakan fotografer keluarga itu. Ia juga telah menjaga keluarga tersebut layaknya keluarga sendiri. Sementara Finch baru saja bertemu dengan Will yang percaya akan Finch adalah seorang pamannya. Mereka di sana sempat membicarakan terkait Becca yang telah menggodanya. Dan Will memberitahu yang dilakukan oleh Becca merupakan hal yang aneh. Sebab Becca tak pernah melakukan hal itu sebelumnya. Di markas, Groves baru saja menerima nomor baru dari sang mesin. Lalu dengan segera ia menghampiri Fusco untuk memberikan nomor tersebut serta menitipkan bir yang sedang bersamanya agar bisa bersama Fusco untuk menangani kasus itu. Di ruang operasi dadakan Finch, ia dihampiri oleh Reese. Dan Finch lalu menjelaskan bahwa Becca telah menerima uang dari Ken atas imbalan ciuman yang ia berikan pada Will. Tetapi tampaknya usaha yang Ken berikan tak berhasil sehingga membuat pernikahan itu tetap berjalan secara normal. Saat pernikahan sedang berlangsung, Finch beserta Reese menyadari jika telah ada dua pendemo yang tiba-tiba di ruangan itu. Namun begitu saja dua pendemo itu menghilang dari pengawasan mereka berdua. Di satu sisi, Shaw kembali dipertunjukkan mengenai pelaku kejahatan yang merugikan banyak orang.
Hal itu Gary lakukan agar membuat Shaw mau menyadari jika dirinya berada di tim yang salah. Di sebuah taman, Fusco ternyata melihat jika nomornya yang bernama Howard telah bertemu dengan Bruce. Setelah Howard pergi, Fusco langsung bertanya apa yang telah Bruce bicarakan dengan Howard. Bruce menjawab, ia sedang meneliti terkait perobohan sebuah lorong bangunan milik 5 keluarga mafia. Di sana Bruce juga menemukan fakta jika telah ada satu perusahaan yang meminta agar perobohan lorong itu segera dilakukan. Kembali ke pernikahan, ketika Finch hendak mencari tahu siapa pendemo itu, tiba-tiba saja kamera keamanan kehilangan sinyal. Dan Reese memberitahu mungkin saja Maggie menangkap foto para pendemo tersebut. Tak lama kemudian ternyata Groves datang dan Maggie langsung pingsan. Ia pun memberikan kamera itu kepada Finch. Sayangnya Maggie tak memotret terkait pendemo itu hingga Finch pun mendengar apa yang Will katakan telah memanggil pamannya untuk segera bernyanyi. Karena tak bisa dan memang tak mau untuk show up di hadapan orang lain, dengan segera Finch kembali ke pesta untuk memberikan nyanyiannya kepada para tamu meskipun ia sedikit malu. Karena ada para pendemo yang datang lagi ke acara itu, membuat Finch dan Groves mengambil tindakan dengan cara menghajar mereka semua. Dan setelah nyanyian selesai, mereka menyadari jika Maggie telah berada di kamera pengawas manapun, sehingga Groves dan Finch segera mencarinya. Finch juga mendapatkan informasi dari Fusco bahwa Maggie adalah jaksa penuntut atas kasus yang menimpa keluarga itu. Beruntungnya, Finch berhasil menemukan di mana keberadaan dari Maggie, dan dengan segera ia meminta Reese untuk membantunya. Di kantor polisi, Fusco mendapatkan kabar jika Howard telah menghilang secara mendadak, sehingga ia dengan segera masuk ke ruang investigasinya untuk menandakan bahwa Howard telah masuk ke dalam daftar orang hilang. Dengan segera, ia juga memberikan kabar kepada Finch jika telah ada orang baru yang terlibat dalam perobohan lorong itu. Sayangnya ternyata Finch tak dapat berbicara lebih panjang karena ia harus saja menemukan bukti foto yang berada pada kamera milik Maggie. Lantas Fusco mau tak mau harus bekerja sendiri dengan mendengarkan kembali percakapan di antara Bruce dan Howard serta berhasil mendapatkan informasi terkait lorong itu. Setelah Reese tiba di lokasi Maggie, dengan segera ia memberikan bala bantuan kepadanya. Namun Karen dan anak buahnya ternyata telah datang di tempat itu. Dan beruntung Reese mendapatkan bala bantuan dari Groves yang dengan segera membawa Maggie pergi dari tempat itu. Sementara di satu sisi, Shaw kembali diperlihatkan tersangka yang memiliki bahan peledak. Dengan segera agen Samaritan diturunkan untuk menghabisi kelompok itu dan mengambil bahan peledak yang mereka bawa. Di acara pernikahan, Groves memutuskan untuk mengajak Finch agar mau berdansa dengannya sambil membicarakan jika ia telah tahu semuanya. Bahwa Finch menyembunyikan hasil pertarungan antara mesin dengan Samaritan. Mereka bahkan memutuskan untuk membuat mesin agar tetap terbuka sehingga mesin dapat mampu menyaingi Samaritan. Dan scene terakhir episode kali ini memperlihatkan Fusco yang sedang memutuskan untuk menghampiri lorong itu bersama Bir. Di sana ia berhasil menemukan fakta jika semua orang yang telah menghilang itu ada di lorong. Tetapi tak lama kemudian Fusco berada di lorong tersebut meledak. Saat Shaw menjalankan simulasinya kembali, ia bertemu dengan perwujudan asli dari Samaritan yang kembali mencoba membujuk Shaw agar berpaling melawan mesin. Ia bahkan memperlihatkan simulasi agar ledakan akan segera terjadi di New York. Dan pembahasan mengenai series Person of Interest season kelima episode ke-6 pun berakhir di sini. Bagaimana menurut kalian? Apakah series ini cukup menarik untuk diikuti? Berikan komentar positif kalian di kolom komentar. Beri kami ulasan mengapa series ini menarik bagi kalian dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi, tekan tombol subscribe serta tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.